Halo semua, ketemu lagi sama gue Bagan, dan hari ini adalah hari ketiga kursus fotografi gue. Dan hari ini gue bakal ngebahas tentang flash. Jadi ini adalah flash, ini flash eksternal. Biasanya gue pakai ini kalau lagi ada wedding, kalau ada event-event khusus gitu, gue pakai ini gitu. Biasanya kalau gue tahu tempatnya bakalan gelap, gue bawa ini. Tapi kalau enggak, biasanya gue jarang juga sih gue pakai flash. Dan kenapa gue bahas tentang flash hari ini gitu? Karena untuk penggunaan flash sendiri itu penting juga itu. Biasanya kita butuh flash itu kalau mau fill in. Nanti gue tunjukin sampel-sampelnya yang gue foto, yang gue pakai flash ini gitu. Jadi ya gue unjukin ke kalian, dan gue juga bakal ngebahas tentang flash di handphone. Kapan kita bakal pakai flash di handphone. Tonton videonya sampai habis karena gue bakal kasih tips-tips menarik buat kalian yang udah ngejalanin hobi fotografi ini, atau buat kalian yang pemula gitu. Butuhkah kalian flash atau butuhkah kalian lampu studio? Tonton terus, oke? Nah, sekarang ini gue mau ngebahas tentang handphone dulu ya kan. Jadi nggak semua handphone punya flash yang kuat gitu. Makanya di sini gue mau nunjukin ke kalian salah satu flash buat handphone. Awalnya gue juga bingung kok bisa gitu handphone dikasih flash. Ternyata ada juga perusahaan flash di Cina yang mengeluarkan flash untuk handphone. Dan ini di layar gua adalah Godox A1. Godox A1 ini adalah salah satu flash yang dikeluarin si Godox untuk smartphone. Jadi kalian bisa tempelin di smartphone kalian, terus kalian bisa dapat tambahan power buat di smartphone kalian. Dan Godox ini itu bisa buat ngontrol flash Godox kayak yang gue punya ini gitu. Jadi kalian pakai ini buat remote ngontrol ini dari smartphone kalian gitu. Jadi ya menurut gue bagus juga. Gue rencana pengen beli ginian, cuman gue pikir-pikir ngapain gue beli ginian gitu, karena gue jarang banget pakai handphone gue buat moto. Jadi kalau kalian di rumah fotografi kalian itu pakai smartphone, terus kalian pengen pakai flash yang lebih kencang, atau kalian mau strobisan, beli flash ini. Lumayan, nih gue unjukin ke kalian nih. Tuh, jadi flashnya itu bisa buat ditempelin di handphone, terus dipakai buat di handphone kalian itu. Tuh, bisa buat dikontrol juga, buat ngontrol flash studio kalian gitu. Jadi kalau kalian mau beli Godox ya wajib kalian beli ini gitu. Dan alasan kenapa gue jarang banget pakai handphone itu karena flashnya juga gitu. Flashnya itu kurang jauh gitu. Kalau gue kan kadang kalau moto pakai handphone itu ya dadakan gitu, kayak moto apa dokumen gitu, baru gue pakai handphone. Tapi untuk kerjaan gue nggak pernah yang namanya foto pakai handphone. Meskipun gue buka online store gitu, gue motonya selalu pakai kamera gitu. Gue nggak pernah moto pakai handphone karena kualitasnya juga gue kurang percaya gitu. Sekarang ini kita mau ngebahas tentang Studio Light, ya kan? Butuh nggak sih Studio Light? Nah, di sini nih adalah foto-foto di Google tentang Studio Light. Kalian juga bisa beli LED atau enggak Studio Light. Nah, kalau gue sih, kalau kalian fotografer, lebih baik kalian beli Studio Light. Kenapa? Karena alasannya begini, Studio Light itu powernya lebih kencang daripada si LED. Dan kalau misalkan kalian mau overpower the sun, jadi kalian mau flashnya itu lebih kencang daripada matahari, lebih baik kalian beli Studio Light kayak ini nih. Contohnya ini, Studio Light ini adalah Studio Light dari Godox juga. Alasan kenapa gue pakai Godox karena lebih pinter ya, kalau menurut gue gitu. Karena flashnya mereka itu udah ada transmitternya. Kayak ini udah ada transmitternya, jadi gue bisa kontrol dari kamera gue off flash gitu. Kalau kalian pernah dengar strobis itu apa, kalian bisa cek strobis itu apa. Nah, di strobis itu Godox ini bisa buat strobisan. Flash gue yang ini itu bisa buat ngontrol flash yang gede yang gue punya di rumah gitu. Jadi ya gue pakai Godox, rata-rata gue pakai Godox, dan harganya pun lebih murah daripada manufaktur asli. Kayak misalkan flashnya si Sony, atau nggak flashnya si Nikon, atau flashnya Canon, biasanya harganya lebih mahal. Harganya itu sekitar 4 juta, 6 jutaan gitu. Kalau ini harganya cuma 1,5 juta, 2 juta. Kalian juga bisa beli flash manual. Nah, sekarang onboard flash itu kayak gini nih. Ini contohnya onboard flash. Jadi flashnya tutut gitu doang, kecil gitu, dan powernya itu nggak terlalu besar gitu. Bahkan ini flash gue yang ini powernya juga nggak terlalu gede. Kalau misalkan gue pakai buat moto di luar, itu cahayanya kurang. Nah, sekarang gue bakal tunjukin ke kalian bedanya pakai flash sama enggak, ya kan? Ini yang kiri itu gue nggak pakai flash. Jadi waktu gue mau moto ini, flash gue mati, dan recycle itu maksudnya abis dipakai buat moto terus nunggu dulu sampai penuh baru bisa dipakai buat moto lagi. Nah, yang di kanan ini gue pakai flash. Kalian lihat detailnya gitu.
Kalau misalkan gua deketin tuh detailnya, yang di kanan itu lebih kelihatan ya kan, matanya kelihatan tuh, warnanya lebih lebih dapet tuh, di bunga-bunganya juga kelihatan bunga-bunganya. Jadi flash itu butuh juga, apalagi kalau kalian mau kerja sebagai fotografer gitu. Flash itu wajib, apalagi kalau kalian pakai APS-C ya kan. Di tempat gelap gini kurang nendang gitu, atau enggak kalau kalian push ISO bakalan noisy, ya mendingan pakai flash. Nah di foto ini alasan kenapa gue pakai flash karena backgroundnya. Jadi backgroundnya posisinya waktu itu terang banget ya kan. Tapi gue pengen supaya subjek gue itu kelihatan backgroundnya juga gitu, makanya gue pakai si flash buat nerangin si subjek. Jadi gue waktu moto ini gue pakai manual mode ya kan, gue nge-expose si background, baru gue nerangin si subjeknya pakai flash gue gitu. Nah sekarang gue tunjukin lagi sampel foto kedua. Ini foto dua foto ini, yang satunya pakai flash, yang satunya enggak. Nah yang di kiri itu gue nggak pakai flash, ini gue nggak pakai flash ya kan. Tuh kalian bisa ngeliat detailnya di shadow itu dia lebih jelas ya kan. Warnanya juga lebih terang, warnanya lebih keluar gitu. Dan lebih kelihatan dramatis gitu kalau pakai flash. Di sini posisinya gue pakai flash, gue taruh di sebelah kanan buat nerangin si subjek aja. Yang lainnya sih gelap. Tuh kalau kalian lihat di bawah sini, ini juga masih agak gelap, tapi masih lebih terang dibanding yang kiri ini gitu kan. Karena itulah gunanya flash, itulah alasannya kenapa gue masukin flash ini buat kursus ini. Jadi kalau kalian ada uang lebih, beli flash eksternal gitu, itu bakalan butuh banget. Apalagi kalau kalian mau moto wedding, kalian udah punya rencana buat gue bakal jadi fotografer wedding gitu, gue bakal fotografer model. Flash itu penting. Jangan dikira flash nggak dibutuhin kalau kalian di luar gitu, misalkan terang benderang gitu kan, kalian lagi jalan-jalan terus kalian mau moto gunung, ada kaliannya di depan tapi gunungnya lebih terang daripada kalian. Nah kalian bakalan jadi gelap tuh. Nah untuk nerangin diri kalian itu kalian butuh flash. Flashnya juga harus yang bertenaga gitu. Kalau kalian moto siang-siang, flashnya harus kencang, lebih kencang daripada sinar matahari gitu. Nah makanya itulah alasannya kenapa gue punya flash eksternal juga gitu. Meskipun gue jarang banget pakai flash gitu, cuman ya ada kalanya kalian butuh flash gitu. Dan itulah flash fotografi. Jadi bahkan ada juga landscape photographer yang pakai flash buat nerangin si foreground. Jadi mereka pakai flash buat nerangin si foreground supaya nggak terlalu gelap dibanding si background gitu. Nah itu juga ada gitu. Dan kalau kalian tahu ID Strobis, kalian bisa cek di Instagram, ketik ID Strobis, itu ada namanya Mas Pram ya. Mas Pram itu salah satu pendiri ID Strobis di Indonesia. Dan foto-fotonya itu semua pakai flash, external flash kayak begini. Itu asli, bagus-bagus banget fotonya, kalian wajib ngecek gitu. Dulu gue sering ikut seminarnya dia, bagus banget, berinformasi banget, informatif banget. Kalian wajib cek Instagramnya juga kalau kalian mau. Dulu gue pernah ngeliat fotonya Pak Jokowi, difotoin sama dia pakai flash eksternal. Jadi dia cuma modal payung, satu flash sama satu kamera. Asli, hasilnya juga keren banget. Dan kalau di Indonesianya ya Mas Pram itulah si tukang strobis ini. Dan ini salah satu foto yang gue ambil beberapa tahun lalu. Dan sebenarnya sih gue nggak boleh nih nunjukin ini karena ini copyright di perusahaan kan. Tapi buat kalian lah gue tunjukin sebentar aja. Udah. Dan flash itu penting banget. Flash itu gunanya ya buat nerangin objek yang gelap. Kalau misalkan nih kalian moto di tempat gelap, ya kan? Tempat gelapnya itu benar-benar gelap. Nah, kalian butuh flash nih. Nggak peduli gimana nanti hasilnya. Yang penting kelihatan jelas dulu gitu. Sama kayak halnya di wedding. Kalau di wedding misalkan tempatnya terlalu gelap, terus kalian ragu pakai flash karena hasilnya bakalan kelihatan banget pakai flash, kalian bounce. Nanti gue ajarin deh cara nge-bounce, cara gue pakai flash itu gimana. Yang jelas hari ini gue cuman mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa flash itu dibutuhin juga. Cuman bukan hal yang wajib gitu. Jadi kalau kalian nggak ada duit nggak usah dipaksain dulu. Cuman kalau bisa setelah beli lensa. Jadi kalian harus beli kamera dulu ya kan. Kamera pakai kit lens. Terus kalian ada uang beli lensa.
tambahan. Nah, nanti ada uang lagi baru beli flash gitu. Kalian masih bisa pakai flash internalnya si kamera yang kalian beli gitu. Meskipun nggak powerful, asal jaraknya nggak terlalu jauh, kalian tetap bisa dapat hasil yang bagus gitu. Bahkan ada juga diffuser buat flash internal gitu. Makanya kalau kalian ada uang buat beli diffusernya buat flash internal gitu. Itu biasanya buat ngelembutin hasilnya gitu. Meskipun di saat kalian pakai diffuser itu, powernya bakalan berkurang setengah. Jadi ya hati-hati juga cara pakai flash. Kalau kalian ada pertanyaan buat gua, tulis komen di bawah. Bahasan tentang flash gua nggak terlalu banyak karena emang flash jarang banget gua nganjurin ke orang-orang buat pemula gitu. Cuman ya emang wajib juga buat kalian yang mau terjun ke dunia profesional gitu, karena kalian meskipun kalian ngomong nggak suka pakai flash, tapi kalian tetap harus belajar karena ada kalanya kalian bakal butuh pakai flash. Ketemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya gue bakal bahas tentang memory card. Memory card apa yang harus kalian beli, terus tipenya apaan, terus buat apaan gitu. Ntar gue bahas tentang itu. Jadi jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share. Dan pencet tombol loncengnya biar kalau gue ngupload video berikutnya, kalian dapat informasi. Bye-bye.